Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bertemu kembali dengan Embun Surgawi pada pagi hari ini. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama yang terambil dari kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 16. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perisai itu adalah alat untuk melindungi diri atau alat untuk menangkis senjata. Tentu kita pernah melihat ya, perisai itu ada yang berbentuk bulat dan juga ada yang berbentuk kotak. Nah, di dalam kitab Efesus ini Rasul Paulus menjelaskan bahwa yang dimaksud perisai tadi adalah tura. Tura itu artinya pintu ya, karena pada waktu itu perisai di sini itu kotak yang ukurannya itu 1,3 meter, kemudian lebarnya itu 1 meter. Jadi besar sekali, seperti sebuah pintu. Kalau diibaratkan rumah, pintu itu adalah sesuatu yang penting ya. Pintu gunanya untuk keluar masuk. Pintu berguna untuk banyak hal ya kalau kita melihat di dalam sebuah rumah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya, tentu kita rindu bahwa pintu yang kita miliki adalah pintu seperti perisai iman, sehingga dapat menyaring atau dapat dijadikan pertahanan ya di dalam kehidupan kerohanian kita. Kita melihat bahwa musuh kita bukan yang kelihatan ya, atau kita harus melawan sesuatu dengan kekuatan fisik kita ya. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa musuh kita adalah iblis, roh jahat yang dia itu berkeliling ya seperti singa yang mau mengaum-ngaum siap untuk menerkam kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis menyerang itu melalui apa? Melalui tipu daya, melalui intimidasi ya. Ketika kita diintimidasi, kita dipermainkan pikiran kita ya. Pikiran kita dipermainkan sehingga apa? Kita jauh dari Allah, sehingga kita semakin jauh lagi dengan Allah. Karena apa? Ini tujuannya si iblis. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya ya penting bagi kita untuk apa? Untuk mempunyai perisai tadi, untuk mempunyai pintu yang kuat ya, perisai. Lalu pertanyaannya, apa itu perisai? Ya, apa itu perisai iman? Perisai iman seperti yang dikatakan di dalam Efesus pasal 6 ayat 16 tadi, perisai iman itu adalah firman Tuhan. Kita tentu pernah mendengar ya, ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, Tuhan Yesus selalu menjawab, ada tertulis. Menjawab lagi, ada tertulis. Dan menjawab lagi, ada tertulis. Karena apa? Firman Tuhan itulah yang menjadi perisai ya. Firman Tuhan itu penting ya bagi kehidupan kita. Untuk mempunyai perisai iman yang kuat, tentu kita harus membaca, kita harus merenungkan ya, supaya apa? Kita tidak terintimidasi tadi oleh kekhawatiran ya, oleh ketakutan, oleh hal-hal yang di sekeliling kita yang membuat kita selalu khawatir terus. Nah, ini intimidasi dari si iblis. Dan firman Tuhanlah yang menjadi perisai kita. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Penting bagi kita membaca, merenungkan ya, bahkan melakukan, supaya ini menjadi perisai, menjadi pintu bagi
kita, sehingga keluar masuk di dalam kehidupan kita adalah firman Allah. Sehingga ketika kita ada intimidasi dari si iblis tadi, kita mempunyai perisai yang kuat. Biarlah pagi hari ini renungan ini menguatkan kita bahwa kita perlu perisai iman, dan firman Tuhanlah yang menjadi perisai kita. Seperti tertulis, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.